Sudah mulai dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala rasulih karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan iman salallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Mukhtarul Hadis. Semoga Allah senantiasa berikan kita ilmu yang barokah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah berikan kita sehat walafiat, menjaga segala urusan kita. Anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak anak yang berwajib, yang punya hutang. Semoga Allah melunaskan hutangnya, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin berikut ini yang salihah ila Allah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syarul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis nomor 9, riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Abligu sampaikanlah hajataman, hajatnya orang. La yastati'u yang tidak mampu illa hajatihi untuk menyampaikan hajatnya. Jadi ini hadis ini fadilah menjadi orang yang punya kenalan orang-orang atas. Jadi dalam hadis ini disampaikan termasuk mendapatkan pahala, dan ini termasuk hukumnya sunnah. Kalau kita ini punya kenalan orang-orang atas, mungkin kita punya kenalan gubernur, punya kenalan presiden, atau kita punya kenalan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Maka dalam hadis ini kata Nabi, sampaikanlah hajatnya seseorang yang dia tidak mampu menyampaikan hajatnya. Kenapa dia tidak mampu? Karena gak akan mungkin ketemu sama orang atas itu. Ya, kayak bapak mau janjian sama gubernur kan susah sekali Pak. Kita ini gak punya jabatan, jangankan janjian, ketemu aja susah. Lain cerita kalau kita bilang sama orang terdekatnya gubernur, Pak, bapak ini kan temannya gubernur, bisa nggak menyampaikan hajat saya? Saya itu ada keperluan ini dan itu, tolong sampaikan ke Pak Gubernur, tolong sampaikan ke Pak Lurah, tolong sampaikan ke bos dan sebagainya. Ini di dalam hadis Pak, orang yang memiliki relasi orang atas dan dia memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menyampaikan hajatnya kepada orang atas, maka nanti dia mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Saya sampaikan. Faman adlaqa sultanan, barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa hajataman, hajatnya seseorang, la yastati'u iblaghana, yang dia tidak mampu menyampaikan hajat itu kepada penguasa, sabbatallahu ta'ala
sirat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau Bapak punya relasi, terutama orang-orang atas, dan Bapak bisa menjadi jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemimpin, ini pahalanya Allah akan tetapkan kedua kaki Bapak untuk bisa melewati jembatan sirat. Kalau ini bukan ngajak demo, Pak. Kalau demo kan bukan menyampaikan hajat, tapi bikin rusuh. Ini hadis ini kita pahami, saya ingin menyampaikan usulan. Mungkin jalan di kampung saya sudah rusak, tapi menyampaikan ke siapa? Karena nyampein ke Pak RT juga, Pak RT-nya nggak punya duit, ya. Yang punya duit kan orang-orang atas. Cuma kalau nyampein ke orang atas, zaman sekarang harus viral dulu, Pak, ya. Zaman sekarang harus viral dulu, baru orang atas mau dengar. Namun bagi orang yang punya relasi, yang punya kenalan, kita bisa sampaikan ke dia, Pak, Bapak kan punya kenalan orang atas, tolong sampaikan, jalan di kampung kami rusak. Lah, teman yang Bapak sampaikan tadi mau menyampaikan hajat kita kepada penguasa, kepada orang atas, maka dia akan dapat pahala, bisa melewati sirat dengan aman. Nanti kakinya tidak akan kepleset, karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Beliau sampaikan, nanti umatku kalau melewati jembatan sirat, 1000 yang lewat, 1 yang selamat, 999 semuanya jatuh. Bapak bisa bayangin, yang jatuh banyak apa dikit? Banyak apa dikit, Pak? Jadi jembatan sirat menuju surga, yang lewat 1000, yang 1 selamat, yang 999 semuanya kepleset. Kepleset di sirat ini beda dengan kepleset di jembatan. Kalau Bapak kepleset di jembatan jatuhnya ke bawah air, tapi kalau di sirat sekali terpleset maka jatuhnya kemana? Ke neraka. Maka di sini pahala besar ini, Pak, bagi siapa saja yang punya relasi, yang punya kenalan orang atas, tolong kalau ada usulan-usulan, hajat-hajat dari orang-orang yang tidak bisa menyampaikan hajatnya kepada mereka, Bapak sampaikan. Baik ini urusan agama maupun urusan dunia. Contoh, ya, Bapak ingin usul apa nih di daerah Ciputat ini? Ada nggak Pak yang dekat sama Pak Bir, Pak? Di masjid sini. Ada nggak, Pak? Ada nggak yang bisa WA sama Pak Bir? Nggak ada. Di sini ada nggak, Pak, kira-kira? Oh, ada beberapa orang ada. Saya punya jamaah saya itu bahkan Pak Bir ini sering mampir ke rumahnya. Nah ini kalau kita sampaikan usulan ke dia, nanti insya Allah nyampe. Kenapa? Karena memang teman dekat, ya. Kalau teman dekat kan nggak perlu banyak proposal, ya. Bapak mau janjian sama Pak Prabowo gimana caranya? Bisa nggak Pak kira-kira? Orang al-muslimin ini misalnya mau janjian sama Pak Presiden, bisa Pak tidak? Nah, susah sekali. Dan ternyata hal itu juga terjadi di zaman Nabi. Zaman Nabi orang mau ketemu khalifah itu susah juga. Maka di sini Nabi memberikan motivasi, memberikan dorongan, siapa saja yang bisa menyampaikan hajatnya orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya, maka nanti dia bisa lancar menyeberangi jembatan sirat. Ini juga berlaku untuk di kantor. Nah, biasanya orang-orang kantor bagian bawah mau menyampaikan usulan kepada bos kan susah, terutama bagian OB. Terus ada yang bagian parkir, itu ketemu bosnya susah, Pak. Itu harus manajer sampai ke atas baru bisa ketemu bos diskusi itu. Maka silakan bagi bapak-bapak yang punya relasi orang atas sampaikan. Termasuk juga di KM.
termasuk juga mabuk. Nah, ini yang jamaah masjid ingin menyampaikan usulan langsung ke DKM kan susah. DKM di sini siapa nih? DKM yang masjid muslim. Nah, semisal mau ketemu Pak Haji susah gitu ya, Pak Haji sibuk. Ini gimana nih? Atau mungkin dia bukannya susah tapi tidak berani, sangat tidak berani. Pak Ustadz, saya sebenarnya mau usul tentang masjid ini, tapi saya takut. Akhirnya melalui Pak Warna, melalui Pak Kohar. Nah ini yang nyampein, ini pendapat Pak. Jadi jangan sungkan menyampaikan usulan-usulan dari orang-orang bawah kepada orang atas. Karena pahalanya apa? Sabbatallahu ta'ala qadamahi ala sirat yaumil qiyamah. Nanti Allah tetapkan langkahnya bisa melewati jembatan sirat. Kalau dia lolos dari jembatan sirat, jaminannya surga. Ini hadis nomor 9. Ada pertanyaan tentang hadis nomor 9? Kalau ada kita lanjut. Kalau amanah itu disampaikan tapi ya cuma disimpan aja gitu. Ya berarti ada berpahala. Tapi enggak ada berdosa. Jadi karena ini namanya hajat, Pak, maka hukumnya tergantung hajatnya apa. Kalau hajatnya bersifat wajib, maka menyampaikannya pun jadi wajib. Paham nggak kalimat ini? Kalau hajatnya sifatnya wajib, contoh ada orang mati di tengah jalan, menyampaikan berita ini ke orang-orang wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib, karena ngurusi jenazah itu fardu kifayah, ya kan itu. Maka hukum menyampaikannya jadi wajib. Tapi kalau usulan-usulan atau hajat-hajat yang sifatnya enggak darurat, sifatnya enggak wajib, ya disampaikan boleh, dapat pahala. Enggak disampaikan juga enggak apa-apa, gitu. Jadi kayak tadi yang disampaikan. Kalau saya nggak sampaikan Ustaz, ya tergantung kira-kira hajatnya itu tergolong perkara wajib apa perkara sunnah. Contoh termasuk wajib disampaikan gaji karyawan diambil mandor. Nah ini Pak, benar itu. Ini baru wajib loh nyampe ke pusat itu. Dodol soalnya kan, Pak, saya mau sampaikan Pak, kenapa? Gaji saya 5 bulan gak dikasih. Dan kamu kenapa gak ngomong? Gak berani saya, takut dipecah. Nah ini Pak, coba Bapak hukumnya apa nih? Sunnah atau wajib? Wajib apa sunnah? Wajib. Kenapa? Menyangkut tentang haknya karyawan. Menerima gaji memang dia harus digaji Pak. Itu haknya dia. Kalau tidak disampaikan ke pusat, nanti mandornya keenaan itu. Saya ada ceritanya tahu. Saya punya jamaah kerja di restoran. Itu setiap gajian duitnya diambil sama mandornya. Sama yang bosnya itu, bukan bos pusat ya. Maksudnya yang bagian bos kepala itu kokinya itu. Itu dia sampai ngancem nanti kalau kamu bilang tak tonjol. Nah ini hal seperti itu kan nggak semua orang berani nyampe ke pusat Pak. Yang pertama tidak ada keberanian, yang kedua nggak bisa ketemu orang pusat atau susah. Maka siapa yang bisa menyampaikan hal tersebut, pahalanya tadi sabbatullah qadamahi ala sirat yaumal qiyamah, dijamin nanti lewat jembatan siratnya aman. Jadi tergantung ya, tergantung aman apa yang ingin disampaikan. Kalau perkaranya sunnah, hukumnya sunnah. Kalau perkaranya apa wajib, hukumnya wajib. Tapi kalau perkaranya haram, ya jadi haram juga disampaikan. Bos, sampai ke pusat kita undang-undang, gitu ya, undang di 25, ya jangan. Hal-hal seperti itu juga jangan. Jadi hajat yang mendapatkan pahala itu cuma 2. Kalau tidak sunnah ya wajib. Kalau selain itu ya hukumnya enggak. Jadi tidak semua hajat yang kita sampaikan ke penguasa itu dapat pahala ini. Ada lagi? Cukup. Berikutnya hadis nomor 10 riwayat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini dipanggil sama Nabi, wahai Ibnu Adam. Kenapa disebut Ibnu Adam? Karena memang kita ini anaknya Nabi Adam. Jadi perlu Bapak pahami, bapaknya manusia itu Adam. Makanya Adam disebut Abul Bashar. Abul Bashar itu bapaknya manusia. Terus juga ada yang nanya Mas Ustaz, kalau manusia itu bapaknya Adam, terus kalau jin ini bapaknya sopo? Wah, kita lagi ngaji, bapaknya manusia itu Adam, kalau jin bapaknya sopo ya? Ayo, nah, bukan dalam kitab tafsir Jalalain, bapaknya jin itu Azazil, yang menjadi iblis yang dilaknat, yang dikeluarkan di surga, itu Abu Jin, bapaknya jin. Jadi Adam itu bapaknya manusia, Azazil itu bapaknya jin, sama-sama bapak. Dan kedua bapak ini dikeluarkan dari surga, dua-duanya di luar. Iblis ya diusir, Adam juga diusir. Tapi bedanya Adam diusir dikasih bekal. Kenapa dikasih bekal? Karena Allah sayang sama Nabi Adam. Dan sesuai prosedur ya, kamu tetap keluarga. Jadi kamu tak usir, cuma tak kasih kamu bekal nih. Bahasa kita dikasih samu, Pak. Apa samunya? Kamu nanti kalau turun ke dunia banyak-banyak baca doa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada dikasih bekal, nah iblis ya dikasih. Makanya Nabi Adam meninggal bisa balik surga, iblis gak balik-balik. Beda, ya. Jadi kalau bapaknya manusia namanya Adam, kalau bapaknya iblis namanya Azazil, ya. Nah ini dipanggil sama Nabi, Ibnu Adam, wahai anak Adam. Kalau penyebutan Ibnu Adam ini umum, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak ataupun dewasa, itu semuanya adalah Ibnu Adam. Terus yang dipanggil di sini yang berakal, yang mukallaf, ya. Jadi kalau anak-anak ya udah, anak-anak kan memang tidak ada istilah wajib, ya. Jadi orang mulai dituntut untuk menjalankan syariat itu syaratnya 3. Pertama, dia harus berakal. Makanya orang gila itu nggak sholat nggak apa-apa dan nggak dosa, kan gila, nggak punya akal. Nah, kalau bapak ketemu ada orang nggak sholat, ya mungkin masuk kategori 3 ini. Dengan gila berarti Ya. Jadi yang pertama berakal. Syarat orang harus menjalankan hukum syariat itu harus berakal. Kalau tidak berakal atau gila, dia nggak wajib menjalankan syariat Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik. Makanya kalau belum balik, ya nggak wajib. Anak kecil baru umur 3 tahun nggak perlu sholat. Mau sholat silakan, nggak sholat nggak apa-apa. Belum balik, ya. Yang ketiga, dia Islam. Nah ini Pak, Islam, balik, berakal. Kalau tidak ada salah satu dari 3 ini, maka tidak wajib menjalankan syariat Islam. Ya, jadi orang kafir Ustaz yang gak enak. Karena orang kafir itu nanti dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dalilnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ada surat Al-Bayyinah. Orang kafir itu ya, walaupun di dunia gak wajib sholat, gak wajib puasa, karena mereka tidak nyembah Allah, ya tetap masuk neraka selama-lamanya. Beda dengan orang Islam. Orang Islam walaupun dimasukkan ke dalam neraka, tapi masih ada potensi untuk keluar, ya, tergantung berapa banyak dosa. Ibnu Adam, kita dipanggil sama Nabi, wahai anak Adam, ati robbaka tusamma akilan. Kamu taati Tuhanmu, taati Allah. Tusamma akilan,
sahihul aqli wa kamilihi, akalnya sehat, akalnya waras, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh Pak, Bapak dikasih pilihan, milih tali kebo apa roti bakar? Jujur Pak, pilih mana Pak? Roti bakar lah. Nah, berarti punya akal. Akalnya sehat. Berarti akalnya sehat, ya. Tali kebo, roti bakar. Roti bakar Ustaz, masa tali kebo? Berarti kamu akalnya sehat. Sama, orang berakal itu definisi Nabi. Orang berakal itu siapa? Orang yang mentaati Allah. Dan selesai. Itu orang berakal. Dia bisa membedakan mana yang wajib, mana yang harus dihindari, yang tidak wajib. Ya. Jadi kalau Bapak dengan Anda ke masjid, oh berarti Bapak orang berakal. Bapak Ramadan puasa berarti berakal. Termasuk istri sendiri apa istrinya orang? Enak Jujur. sendiri. Nah, ini kan pilih nih, istri sendiri apa istri orang? Sendirilah orang berakal. Bapak berakal. Bapak bisa bedain mana yang halal, mana yang haram. Makanya kalau ada orang kok tidak taat sama Allah, ya udah dikasih yang halal masih nyari yang haram, namanya jahilan, namanya orang bodoh. Maka kata Nabi, wala taksihi, dan jangan kamu maksiat kepada Allah, fakusama jahilan, kamu akan diberi nama orang bodoh. Orang bodoh itu kenapa? Ya tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita ini jangan mau dibilang orang bodoh. Bahasa mudahnya sekarang ini, kalau Bapak ketemu orang di jalan, terus yang di jalan ngomong, dasar kamu bodoh, mana gitu? Marah. Ya aja Mas bilang saya bodoh, S1 saya. Mamuk. S1 kok makan duit rakyat. Wah ini bodoh. Udeng. Ya bodoh betul. Orang duit orang diambil. Apa enggak bodoh itu? Itu bodoh sekali. Pinter loh. Ya, saya ini sarjana, saya ini dokter kok bawa kabur istri orang. Ini pinter-pinternya di mana? Maka kita mendefinisikan orang berakal sama orang bodoh, orang cerdas sama orang bodoh itu jangan ikuti gelar. Hari ini kan banyak orang-orang itu mendefinisikan cerdas itu gelarnya. Dia itu orang cerdas, dokter, dia S1, dia S2, dia pemenang juara ini, juara itu. Enggak gitu konsepnya Pak. Saya akan kasih gambaran kepada Bapak. Ada orang jadi dokter, gelarnya banyak, suka selingkuh sama istri orang. Bapak bilang dia cerdas apa bodoh Pak? Cerdas ini apa? Hah? Cerdas. Gelarnya dokter, punya banyak prestasi, tapi hobinya selingkuh sama istri orang. Bapak bilang dia cerdas, apa orang bodoh? Bodoh. Tanpa kita membahas hadis, kita pun akan mikir gitu. Lah kok iya Ustaz? Dokter punya banyak prestasi kok bisa-bisanya loh demen sama istri orang. Dokter kan pinter kok bodoh kan? Kita pasti ngomong seperti itu. Ternyata sebelum kita membicarakan hal itu, Nabi sudah sampaikan di hadis. Apa kata Nabi? Arti robatan usama akilan, kalau kamu taati Tuhan, kamu cerdas, kamu berakal. Tapi kalau kamu maksiat kepada Allah, berarti kamu bodoh. Maka iblis ini sangat terlihat bodohnya ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, namun dia bilang, Allah, saya kan lebih baik daripada Adam. Gak paham iblis. Yang merintah siapa? Allah. Yang merintah Allah. Jangan lihat Adamnya. Yang nurut Allah. Semisal nih Pak, datang ini Pak Presiden. Pak Presiden bilang sama Pak Warna. Pak Warna, kamu bilang kepada jamaah, besok mereka suruh bawa beras. Nah, terus disampaikan sama jamaah. Kata jamaah, nggak mau aku. Kalau yang nurut kamu, loh yang nurut bukan saya.
presiden, orang cerdas Pak, itu pasti akan bawa beras. Kenapa? Memang kalimatnya dari bawahan, tapi kan yang nyuruh presiden. Sama, semua malaikat ketika Allah mengatakan sujud kepada Adam, semuanya sujud. Jibril sujud, Mikail sujud, Israel sujud, Israfil sujud, Hamalatul Arsy sujud, Iblis doang. Makanya dalam Al-Quran fasajadul malaika illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka orang nggak taat Allah itu lama-lama jadi orang bodoh Pak. Megang duit karyawan dibawa kabur itu bodoh. Orang bukan duitnya nggak diambil, bodoh. Bapak keluar dari masjid, ada motor bapak, ada motor orang. Bapak ngambil motor orang, itu bodoh atau cerdas? Pinter itu. Pinter ngambil yang bagus, pinter berarti. Ayo Pak, motor bapak ada, motor orang ada, malah ngambil motor orang. Ini kan bodoh. Masa nggak bisa bedain mana motor yang mana motor orang? Bodoh. Sama, berangkat pakai sendal jepit, ya jumatan. Berangkat pakai sendal jepit. Nah, pulang-pulang bawa sepatu orang. Ini bodoh apa cerdas ya? Bodoh. Bodoh. Kenapa? Tidak masalah bedain sendalnya aja nggak bisa. Jadi kalau dipikir Pak secara logika, orang yang maksiat kepada Allah semuanya bodoh, ada yang cerdas. Makanya kalau Bapak lihat orang-orang punya titel, punya gelar, tapi dengar Anda nggak ke masjid, nggak mau sholat, ya maksudnya nggak mau sholat, oh bodoh ya. Ada jalan surga, ada jalan neraka. Dan kok milih jalan neraka? Ini kan bodoh. Bodoh itu sambil tengok ya. Sangat bodoh sekali. Kalau si papasan bodoh. Ini kalau jalan ini tembusnya ke jurang. Kalau Bapak lewat sini pasti yang pro jurang pasti mati. Kalau lewat jalan ini Bapak selamat. Udah Mas, aku lewat sini masuk jurang kayak seru ya. Ya aneh sekali. Orang aneh Pak. Puasa wajib. Kalau puasa dapat pahala surga. Kalau puasa dosa-dosanya dihapus. Kalau puasa hidupnya mudah. Kalau puasa insya Allah matinya mati sehat. Kok malam ini tidak puasa? Berarti dia bodoh Pak. Orang yang tidak puasa itu bodoh sekali. Kenapa? Dia berani menantang Allah. Begitu loh Pak bahasa mudanya. Berarti kalau dia nggak puasa, dia siap dimasukin ke neraka. Dia siap diberi sakit. Dia siap diberi hidup susah. Ayo Pak. Karena orang yang maksiat, yang nggak tobat dari maksiatnya, itu pasti hidupnya susah. Ada dalam Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari mengingatku kata Allah, aku jamin hidupnya gelisah. Maka jangan heran Pak. Habis itu Pak. Itu walaupun duitnya miliaran, tapi narkoba. Orang narkoba itu orang susah apa orang nggak susah? Ayo coba. Susah. Orang yang mencari kesenangan dengan obat-obatan, orang yang mencari kesenangan dengan hal seperti itu, berarti kan hidupnya gelisah, hidupnya nggak asik. Saking nggak asiknya sampai dia narkoba. Orang-orang kaya itu kan banyak diskotik, mabuk-mabukan. Orang mabuk itu tandanya bahagia Pak, tandanya stres. Orang mabuk kan hidupnya gelisah, hidupnya galau, maka dia ngilangi galonya pakai mabuk. Bodoh. Makanya enak orang-orang beriman ini. Gak perlu narkoba, cukup di masjid, gak bisa tidur pulas. Oh enak orang beriman, ya. Yang miskin gak perlu ke mall, cukup beli kopi sama gorengan itu udah ketawa-tawa. Wajar. Cuma beli gorengan sama kopi itu kayaknya hidupnya bahagia sekali. Oh ya, makanya betul ya. Kalau Bapak pengen hidupnya adem ayem, kuncinya gak harus jadi orang kaya. Kuncinya cuma satu, taati Allah, maka kamu akan jadi orang cerdas. Orang cerdas memilih yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya. Jadi maksiat itu bahaya sekali. Yang sangat berbahaya. Maksiat itu apapun bentuk maksiat itu berbahaya bagi kita.
baik di dunia maupun di akhirat. Seandainya maksiat tidak berbahaya, tidak mungkin Allah larang. Barang yang dilarang itu bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya. Nah, Bapak sering lewat jalanan ada tulisan awas jalan berlubang. Jalan berlubang itu bahaya apa tidak? Bahaya. Bahaya, maka ditulis awas jalan berlubang. Semua yang dilarang itu pasti berbahaya. Ada kabel terus tulisannya jangan disentuh, berbahaya. Cuma kalau Bapak orangnya suka nekat, alah ini kabel tak coba-coba ini. Dipencet, dipegang, kesetrum, jerit-jerit. Yang cerdas siapa Pak? Yang ngasih tulisan awas kabelnya terus, apa yang megang? Bodoh yang megang. Ayo Pak. Yang nulis. Ini ada kabelnya terus, ada tulisan di bangkunya banget awas kabel ini nyetrum, apa dayanya tinggi, jangan disentuh. Terus ada orang yang megang kabel itu kesetrum, mati. Yang cerdas yang mana? Cerdas yang megang, yang cerdas yang nulis apa yang nulis. megang? Yang nulis Pak, sama. Allah juga gitu. Jangan zina, zina itu berbahaya. Jangan minum khamar itu berbahaya. Jangan mencuri, semua diterangkan. Semua larangan Allah. Jangan makan darah. Ada di dalam Quran. Ya, termasuk hal-hal yang diharamkan Allah itu adalah darah, bangkai, apalagi Bapak. Ya, ketika Allah melarang kita makan darah, berarti darah itu berbahaya. Darah itu sumber penyakit. Makanya kenapa di dalam syariat Islam hewan itu harus disembelih, karena kalau tidak disembelih kita makan penyakit. Jadi dengan disembelih semua darah-darahnya keluar, penyakitnya hilang. Makanya hewannya layak dimakan. Gak ada perintah Allah yang tidak baik dan tidak ada larangan Allah yang gak berbahaya. Semuanya berbahaya. Maka kalau ada orang bilang, Ustaz, enakan saya Ramadan gak puasa. Jangan gitu lah. Bahayanya nanti kalau orang tua. Orang kalau gak puasa, berarti ususnya, lambungnya, perutnya ini kerja gak ada istirahat. Non-stop selama 12 bulan. Mesin kalau digejar terus Pak, Bapak punya motor dibunyi terus dijalani terus motornya nggak istirahat sampai sebulan, gimana kerjanya? Mantap. Mesinnya gimana? Keluar asap deh kira-kira. Keluar asap, bisa-bisa mesinnya kebakar. Sama orang itu kalau nggak puasa Pak, nanti tuanya Bapak lihat. Percaya apa tidak percaya? Harus percaya. Mungkin hari ini dia masih muda, masih sehat. Ustaz, saya nggak puasa sehat. Ya udah, nanti tunggu saja. Orang nggak puasa pasti dari mana? Ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, berarti puasa itu sehat karena mengistirahatkan usus, mengistirahatkan jantung dan lain sebagainya. Semua kan istirahat, enak tuh puasa. Allah kasih sebulan saja dalam 12 bulan. Itu sehatnya luar biasa. Kalau ada orang nggak puasa, bisa kita lihat seperti motor yang selalu jalan tapi tidak pernah berhenti. Ya, nanti lama-lama keluar asapnya. Kata Pak jangan heran, orang-orang yang nggak puasa nanti kalau udah tua ada aja penyakitnya. Jadi orang itu banyak penyakit bukan karena kurang makan, Pak. Orang banyak penyakit itu gara-gara banyak makan loh. Ayo kita pahami betul itu, ya. Jadi kalau orang makan dikit malah sehat-sehat, kalau banyak makan penyakitnya banyak. Ada pertanyaan? Cukup insya Allah? Baik, kalau cukup kita kasih satu hadis ini. Hadis ini bagus sekali. Kalau Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Dawud ya, Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu tolak. Tolak itu bercerai. Sebelum kita bahas hadis ini lebih dalam, kita akan sampaikan dulu Pak, hukum tolak itu ada 4. Nah ini pentingnya ngaji. Bercerai adalah perkara halal yang paling dibenci Allah.
hadis jangan kita pahami mentah-mentah. Karena saya sampaikan bahwa hadis ini barang mentah. Barang mentah itu kalau yang masaknya jago, rasanya enak, betul. Sayur mentah, daging mentah. Kalau yang ngolahnya itu master chef, Bapak bilang oh enak Ustaz ini, ya. Tapi kalau barang-barang mentah yang mengolah nggak bisa, Pak, kira-kira jadi apa? Jadi apa? Nggak jelas itu, nggak enak dimakan. Maka hadis ini jangan kita pahami mentah-mentah. Abdul halal indallah at-thalaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah cerai. Ada suami itu nangis-nangis datang ke tempat kiri. Pak Kiai katanya Allah nggak senang cerai, tapi istri saya tiap hari mukulin saya pakai tuntungan. Saya dianiaya, saya di KDRT sama istri saya. Masa saya nggak boleh cerai Pak Kiai? Masa itu masih dibenci? Makanya ulama mengatakan hukum bercerai itu ada 4. Pertama haram, kedua makruh, ketiga wajib, keempat sunnah. Tidak ada ubah. Kalau hukum kan 5, ada ubah. Ubah itu yang nggak haram nggak wajib. Jadi cuma 4 ini Pak. Kita tanya betul. Karena kita nanti punya istri ya, kita udah punya istri ya, punya anak perempuan, ya punya bule, semua perempuan. Maka perhatikan betul. Hukum cerai ini ada apa? Ya, hukum cerai ada apa? Haram, makruh, wajib, sunnah. Haram itu berarti bapak ngelakuin haram, dapat dosa, nggak halal berarti. Yang kedua makruh, makruh itu yang berarti dibenci Allah yang seperti hadis ini. Yang ketiga wajib, ada loh Pak, orang cerai itu wajib. Kalau nggak dicerai malah kita dosa. Yang ketiga, yang keempat apa? Sunnah. Kita bahas satu-satu nih, ya. Hukum cerai yang pertama kita akan bahas hukum cerai yang wajib. Nah, biar enak dulu. Fa'amal wajib fafi suratain. Menceraikan istri jadi wajib itu dalam 2 contoh Pak. 2 contoh. Ya. Wa huma fil hakamaini idza ba'asahuma al-qadi idza shiqaqi baina zawjaini. Jadi hukum cerai yang wajib ini kalau ada suami istri Pak, ya, berantem terus, cekcok terus, pukul-pukulan, pokoknya udah nggak jelas rumah tangganya. Terus sudah didamaikan sama pihak qadi kalau kita bahasa kita ya orang-orang keagamaan, sudah didamai tapi nggak mau damai. Mereka itu kalau dikumpulin Pak, nanti takutnya bisa bunuh-bunuhan. Nanti takutnya ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kan Bapak lihat banyak berita, suami bunuh istri, istri bunuh suami, itu terjadi. Maka jika rumah tangga mereka seperti ini, hukum menceraikan dua-duanya, memisah dua-duanya itu jadi wajib. Wajib Pak, bahaya. Kalau nggak dipisahkan. Kemarin saya lihat berita itu, ada bapak-bapak di penjara 15 tahun. Begitu pulang cekcok sama istrinya dimutilasi. Nah ini yang model-model kayak gitu. Ini berbahaya, maka harus dicerai. Paham ya? Contoh yang kedua yang merupakan wajib untuk dicerai, ini dalam kasus ya orang yang bersumpah kepada Allah tidak mau menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Namanya kalau dalam istilah fikih disebut ilah. Ilah itu apa? Suami yang sumpah kepada Allah tidak mau gauli istrinya. Ayo, mungkin dia dendam sama istrinya. Jadi dia nikah bukan ingin membahagiakan, tapi ingin menyiksa. Kamu kok nggak pernah tidur di rumah? Orang aku pengen ngasih dia pelajaran, biar aja dia nggak apa-apain dah, gitu ya. Itu kayak gitu Pak. Kalau lebih dari 4 bulan, maka hukum menceraikan mereka wajib. Wajib. Ya. Kenapa? Karena membahayakan salah satu pihak. Makanya Bapak juga sama. Kalau punya istri nggak pernah mau diajak hubungan Pak, mending cerai. Bukan mending lagi, wajib diceraikan. Takutnya Bapak ngelakuin hal-hal yang buruk, yaitu zina. Buruknya nanti akhirnya ke situ bahaya.
Ya, jadi itu contoh yang wajib dicerai. Ya, sekarang hukum cerai makruh. Makruh untuk menceraikan istri. Tadi kan wajib sudah ya, contohnya seperti itu. Contoh hukum menceraikan istri makruh adalah ayyakuna al-halu bainahuma mustaqiman. Rumah tangga keduanya bagus-bagus saja. Mustaqiman itu istiqomah. Jadi tidak ada apa-apa. Istrinya yang nurut, suaminya yang nggak selingkuh, pokoknya rumah tangga bagus. Nah, kemudian suaminya menceraikan istri nggak ada sebab, maka itu makruh. Itu yang dibahas di sini, yang abdul halal indallah tolak. Cerai yang paling dibenci Allah walaupun halal itu adalah cerai yang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Istrinya ya baik-baik saja, suaminya ya aman-aman saja, tapi bubar. Nah ini ya hukumnya makruh. Paham Pak ya? Yang makruh ya. Nah, sekarang yang menceraikan istri hukumnya haram. Tapi wajib sudah, makruh sudah. Sekarang yang haram. Maka menceraikan istri hukumnya haram itu ada dalam 3 kasus. Kasus yang pertama, menceraikan istri ketika istrinya sedang haid, itu haram itu. Lagi haid diceraiin haram. Kenapa haram? Karena kalau dia diceraikan, masa iddahnya jadi panjang. Karena masa iddah itu kan 3 kali suci. Suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah kalau bapak menceraikannya pas haid, ya berarti dia makin lama jadi janda, gitu loh Pak. Hal itu haram itu. Maknanya haram, cerainya sah, tapi bapak dosa. Karena menceraikan istri saat sedang menstruasi. Paham? Contoh lagi yang haram. Yang kedua, menceraikan istri saat istri sedang tidak menstruasi, tapi lagi hubungan intim. Oh, lagi hubungan intim di kasur, tahu-tahu mau tak ceraiin kamu. Lah, haram itu Pak. Haram ini. Itu di jamaah ini kok bayar. Gendang. Boleh itu yang benar kalau ceraiin ya. Haram. Orang asik kok tahu-tahu ceraikan. Ya. Yang ketiga, idakana indahu zaujatin. Kasus haram yang ketiga, kalau bapak punya istri lebih dari 1. Bapak punya istri 4. Namanya istrinya lebih dari 1, berarti kan digilir Senin, tiba ini, Selasa, Rabu, Kamis. Oh iya. Nah, kan digilir Pak. Mana digilir kalau istrinya banyak? Hari ini di istri pertama, hari ini istri kedua, hari ini istri ketiga, hari keempat, kan seperti itu. Nah, bapak ini belum gilir istri keempat, kok sudah diceraikan? Itu haram. Kenapa? Dia belum dapat jatahnya, kok sudah dapat ceraiin? Itu nggak boleh. Bapak kalau mau ceraiin istri keempat harus sudah dapat gilirannya di hari kelima, baru bapak boleh menceraikan istri keempat. Paham? Ya kan berarti bapak tidak menunaikan kewajiban. Ini bukan gilir hubungan intim ya. Gilir itu maksudnya tinggal. Jadi kalau bapak istrinya 4 ya, hari ini di sini, besok di sana, besoknya lagi di sana, ketemu lagi. Dan ini untuk istilah gilir Pak. Jangan lama-lama, nggak boleh lebih dari 4 hari. Benar itu. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada orang poligami istrinya jauh-jauh. Yang satu istrinya di Medan, yang satu istrinya di Kalimantan, yang satu istrinya di NTT. Oh, habis itu waktunya buat perjalanan doang itu. Nabi Muhammad Pak, istrinya banyak. Rumahnya itu samping kanan, samping kiri masjid. Rumahnya Sauda, rumahnya Aisyah, rumahnya Zainab, itu semuanya di sebelah masjid semua. Jadi Nabi nggak perlu ke luar Jawa, itu nggak perlu. Ini kok yang jadi masalah ini orang-orang awam, ini nggak paham ilmunya poligami. Nikah poligami dia tidak ketahuan istri jauh-jauh. Bahkan ada teman saya itu cerita, jadi dia poligami itu nggak izin. Satu nggak izin, yang kedua bohong sama istri. Jadi kalau dia bilang mau dinas 3 hari, tahu-tahu ke istri kedua.
seperti itu. Ya, laki-laki itu harus berani. Bapak berani nikah lagi, berarti bapak harus berani ngomong. Jangan jadi penakut tidak. Ya, harus berani. Ya, kalau berani jangan ngumpet kali, nggak boleh ngumpet kayak gitu. Ya, nggak boleh. Ya. Tapi yang haram itu ada 3: menceraikan saat haid, menceraikan saat apa? Sedang berhubungan, yang ketiga menceraikan istri yang harusnya dapat jatah tapi belum dikasih jatah. Nah sekarang yang sunnah apa? Yang sunnah empat kan? Wajib, makruh, haram, sunnah. Nah ini menceraikan istri itu ada hukum sunnah juga. Ketika istrinya bagaimana ini? At-takuna al-mar'atu afifah aw yakhafa ahaduna Allah yuqima hududallah aw abidallah. Jadi menceraikan istri hukumnya sunnah adalah ketika perempuannya itu tidak afifah. Tidak afifah itu perempuannya hobinya selingkuh. Gak wajib diceraikan. Bapak punya istri hobi selingkuh itu gak wajib diceraikan, tapi sunnah diceraikan. Gak afifah. Jadi dia gak afifah. Contohnya apa? Gak zina ini. Bapak punya istri, tangannya dipegang orang senang. Wah repot. Ada di zaman Nabi itu, ada seorang sahabat bilang ke Rasul, ya Rasul, istri saya itu kalau tangannya dipegang orang itu gak marah. Kata Nabi, ya udah ceraikan. Tapi saya cinta Rasul, ya udah rasakan. Apa yang Nabi itu? Rasakan. Maksudnya kalau istri bapak semisal nggak afifah, maksudnya nggak bisa jaga diri, ya dibojangi laki-laki ini mau, dipegangi mau, dicium pipinya mau. Nah istri-istri artis kan gitu. Si artis kalau ketemu ya cium pipi, bener. Kalau saya jadi artis nggak mau saya punya istri kayak gitu. Ketika istrinya kok karakternya seperti itu kan, maka bapak itu disuruh milih menceraikan sunnah. Gak dicerai itu gak apa-apa, tapi bapak harus bisa jaga betul. Karena nanti bapak akan ditanya tentang maksiat istri bapak. Makanya kalau ada kasus istrinya selingkuh tapi suaminya masih mempertahankan rumah tangga, itu gak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Tapi menceraikan istri yang selingkuh itu sunnah. Bapak ya, sunnah. Jadi 4 tadi. Wajib, terus makruh, haram, sunnah. Makruh yang kita bahas di hadis, abdul halal indallah al-qalaq. Barang halal yang dibenci Allah itu cerai. Cerai hukum makruh ketika istrinya baik-baik saja, rumah tangga gak ada masalah, tahu cerai. Nah itu baru Allah benci banget. Dan rumah tangga gak ada problem. Pengen ganti aja. Wah, jangan. Barang. Zaman sekarang ini ada 2 hal yang nggak boleh diganti, nomor sama istri. Tapi ditambah boleh. Tambah nomor silakan gitu loh Pak. Maksudnya kalau nomor kan takutnya bapak punya teman-teman jauh yang nggak punya nomornya nanti nggak bisa hubungan setelah. Istri jangan diganti kecuali sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Kalau sangat bermasalah ya silakan. Tadi ada 4 hukumnya ya. Wajib, haram, makruh, sunnah. Ya, semoga ini bisa membuat motivasi buat kita. Maksudnya kenapa harus ngaji ini Ustaz? Kita adalah seorang suami dan kita juga seorang ayah dan kita juga seorang kakek atau kita seorang kakak. Mungkin rumah tangga bapak nggak bermasalah, kan kita nggak tahu adik kita, bibi kita, anak kita, ibu kita. Makanya ngaji itu penting. Jadi ketika kita sudah ngaji, terus ada kabar dari ormas, boleh cerai. Kita lihat dulu nih, masalahnya apa? Apakah cerainya termasuk makruh, mubah, sunnah, mubah ada, makruh, wajib, haram, sunnah, gak ada mubah disebut. Ya, jadi kalau memang dia kategori yang sunnah, ya kita jangan nyalain suaminya bude, boleh. Ya udah
dicerai itu wajar. Orang boleh hobinya sama cowok lain kok. Nah, berarti yang benar siapa? Suaminya. Gitu loh Pak. Paham gak kalimat ini? Ketika terjadi kasus kok haram, berarti yang salah suaminya. Orang lagi haid kok diceraikan. Jadi enaknya seperti itu. Terus kenapa Allah membenci cerai? Ini ada alasannya. Karena dengan bercerai, pertama memutus hubungan. Jelas. Begitu cerai Pak, dia sudah bukan istri bapak lagi. Berarti sudah putus hubungan. Yang kedua, memutus kasih sayang. Yang dulu awalnya kemana-mana berdua, pegangan tangan. Kalau udah cerai, ketemu aja loh, ada menghindar. Mau kemana mas? Kau lewat sini. Nah itu ada mantan istri saya. Malu saya masih kere, saya masih miskin. Kalau ketemu dia masih diejek saya ini. Nah ini sudah memutus hubungan saya. Yang ketiga, dengan bapak bercerai maka memutus namanya keturunan. Karena udah cerai gak nambah anak lagi Pak. Baru punya anak dua, itu udah gak punya anak lagi dari dia. Jadi memutus apa? Keturunan. Seolah-olah dengan bapak bercerai bapak udah gak punya anak lagi sama dia. Maka Allah gak suka. Yang terakhir, dengan bercerai iqamah bahwa akan terjadi permusuhan. Makanya jangan dulu. Orang itu kalau udah cerai Pak, suami itu ngomong jeleknya istri terus. Wah saya dulu mah jelek banget, ya gitu. Ya istrinya juga ngomongin jeleknya mantan suaminya aja. Padahal dulu kan mereka nikah, senyum-senyum, nikah gandengan tangan, suap-suapan. Begitu cerai musuhan. Ini yang gak disenangi oleh Allah itu ini dampaknya cerai. Apa? Memutus hubungan. Yang kedua, memutus kasih sayang, memutus keturunan, terjadi permusuhan. Makanya kalau rumah tangga baik-baik saja, sebisa mungkin dipertahankan. Jangan ikutin ego, jangan ikutin nafsu. Ingat, semua wanita itu sama, yang beda itu apa? Apa yang beda? Semua wanita dalam segi rasa, yang beda itu adalah akhlak dan agama. Ya, kalau untuk rasa sama aja. Maksudnya rasa di sini begini loh. Bapak kalau pas hubungan kan keluar, lah rasanya pas keluar itu sama aja. Ya namanya orang tua ya rasanya kayak gitu. Mau istrinya hitam ya rasanya kayak gitu. Mau istrinya putih ya rasanya gitu. Pas keluar loh Pak. Pas keluar namanya rasa pas keluar. Kalau cuma megang-megang doang kan dulu sama urusan beda. Bukan itu pembahasan rasa. Rasa itu pas keluar. Pas keluar sperma itu namanya rasa. Rasa itu sama saja. Yang beda ini itu akhlak dan agama. Kalau di mobil motifnya ya, motifnya yang membedakan. Ya, urusan lainnya. Alhamdulillah telah kita sampaikan 3 hadis. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bisa beramal dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Surah Nabi, surah 3, asyhadu an la